semua, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru di pelajaran 8. Judulnya adalah Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Menurut anak-anak, apa itu 10 firman? Ayo, pasti sudah tahu kan? Ya, betul sekali. 10 perintah Allah. 10 perintah Allah merupakan perintah dari Allah sendiri bagi bangsa Israel agar mereka mendapati keteraturan dan keselamatan dalam karya keselamatan Allah. Dalam prosesnya nanti kita akan mengenal pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah Musa. Nah, mari kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Fater mau tanya, pasti anak-anak di rumah ataupun di kehidupan sehari-hari agak malas, agak kurang sreg apabila mendengar yang namanya peraturan. Kok hidupku diatur sih, mah? Kok hidupku diatur sih, pak? Kok hidupku diatur sih, bapak ibu guru? Seringkali kita menolak apabila ada peraturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, tetapi ada makna terdalam di balik semua itu. Apakah itu hanya aturan hanyalah alat bagi kita semua agar mengekang atau membatasi langkah, membatasi apa yang akan kita lakukan? Ternyata bukan itu, anak-anak. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita itu hidup bersama. Ingatkan materi yang kemarin, bahwa kita adalah makhluk sosial yang hidup bersamaan. Maka di dalam kehidupan yang bersama, agar mencapai keteraturan dan keharmonisan, diperlukan yang namanya aturan. Tentu aturan itu sudah disepakati dan diukur agar menghasilkan keharmonisan dan kebahagiaan serta keadilan bagi semua orang. Gitu, anak-anak. Nah, untuk memberikan gambaran, Frater akan memberikan cerita. Bagaimana ceritanya? Check it out. Di sebuah hutan yang luas dan yang sangat rindang, hiduplah banyak hewan di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah si kera, si burung, dan si kelinci. Mereka bertiga hidup berdampingan. Mereka hidup dalam sebuah pondok. Kera hidup berdampingan dengan burung, kera dan burung juga hidup berdampingan dengan kelinci. Nah, suatu kali mereka mengadakan perjanjian bahwa siapa saja mendapatkan tugas untuk mengambil makanan jam 6 pagi. Tumbuhan ataupun buah yang mereka makan adalah pisang dan mangga. Teman-teman, aku memiliki usulan bahwa setiap hari kita akan makan jam 6, jam 12, dan jam 8 malam. Nah, untuk yang pagi kita harus menyepakati bahwa ada yang mengambil. Oh, aku setuju, aku setuju. Nah, kelinci, apakah kau setuju? Iya, aku setuju. Aku siap. Oke, kita akan mencoba untuk besok, yaitu kita akan mencoba dari saya dulu. Besok saya akan mengambil makanan jam 6 untuk kita makan pagi. Dan siang dan malam silakan mencari sendiri. Siap, siap. Nah, pada suatu kali dan keesokan harinya, si kera mengambil makanan bagi si burung dan kelinci. Nah, ini kubawakan makanan untukmu. Terima kasih, kera. Makan. Terima kasih, kera. Mereka bertiga makan dengan lahapnya. Nah, aturan ataupun kesepakatan yang mereka buat sudah berjalan lama. Mereka bergantian mengambil makanan dari si kera, si burung, dan juga si kelinci.
mereka bertiga hidup berdampingan dengan sangat baik. Nah, sampai suatu kali ada bencana yang melanda, yaitu salah satu dari mereka lupa untuk mengambil makanan di hari itu. Aduh, aduh, maafkan aku burung. Pagi ini aku lupa mengambil makanan. Aku bangun kesiangan pagi ini. Aku mohon maaf. Ah, bagaimana kamu ini? Akhirnya pagi ini kita terlambat makan. Sudah, tidak apa-apa kera, tidak apa-apa kelinci. Kita dapat mencari makan di tempat yang lain. Tapi aku merasa tidak enak. Karena gara-gara aku, hari ini kita makannya terlambat. Sudah, tidak apa-apa. Kita bisa mencari makanan di tempat lain. Begitu kan kera? Ya, tapi esoknya tolong jangan diulangi lagi ya. Nah, akhirnya mereka bertiga mencari makanan di tempat lain. Anak-anak gue yang terkasih, dari acak cerita singkat yang Frater bawakan tadi, kiranya dapat memberikan gambaran bagi anak-anak bahwa sebuah peraturan, sebuah kesepakatan bersama akan menimbulkan keharmonisan dan keteraturan hidup. Contohnya adalah peraturan yang mereka bertiga sepakati, yaitu jam 6 pagi harus mengambil makanan bergantian satu persatu. Keharmonisannya terjadi kan, mereka dapat kenyang, mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik, dan mereka pun dapat sehat selalu. Nah, hasilnya kalau tidak menaati peraturan seperti kelinci tadi, entah itu lupa, entah itu sengaja, entah itu apa, akhirnya adalah ketidakteraturan. Akhirnya yang dapat adalah musibah, mereka tidak bisa makan pagi itu. Begitu juga apabila kita tidak menaati peraturan di keseharian kita. Nah, apabila anak-anak esok sudah bisa menaik motor dan memiliki SIM, tetapi anak-anak lupa untuk membawa SIM tersebut, akhirnya polisi akan menilang dan anak-anak mendapatkan denda. Itulah bentuk dari ke kelalaian ataupun tidak mau menaati peraturan. Maka anak-anak, Pak ingin mengingatkan sekali lagi bahwa peraturan apapun itu, sebuah perintah Allah ataupun hal-hal lain yang kita kesepakati bersama merupakan sarana, cara yang kita hidupi bersama agar mencapai keteraturan. Masuk ke bacaan dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Kita tadi sudah membaca, semoga anak-anak juga membaca di rumah di bagian Keluaran 21 sampai 17. Kita dapat melihat Musa itu sebagai aktor utama dalam bacaan ini. Ya, sebenarnya aktor utamanya adalah Allah. Tetapi Allah mengutus Musa untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Musalah yang menuntun bangsa Israel untuk lepas dari perbudakan Mesir. Nah, dalam prakteknya, dalam perjalanannya Allah memberikan 10 perintah Allah dalam rupa 2 loh batu. Agar apa? Agar bangsa Israel memiliki keteraturan hidup sebagai bangsa yang dipilih dan dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang lain. Nah, apabila bangsa Israel ikut aturan dari Allah, mereka akan mendapatkan keselamatan. Nah, tetapi bagaimana kelanjutan ceritanya? Tentu nanti kita akan mengetahuinya di bab selanjutnya. Tetapi kalau anak-anak membaca sendiri silahkan. Nanti intinya bahwa bangsa Israel itu merupakan contoh, merupakan gambaran kita yang mungkin tidak setia, yang mungkin seringkali jatuh dalam kedosaan. Jadi Frater ingin mengulangi bahwa peraturan ada untuk menciptakan keteraturan dalam hidup bersama. Apabila segalanya teratur, maka suasana yang tercipta adalah damai, nyaman, dan harmonis. Menaati peraturan hendaknya dilakukan bukan sekedar dilihat baik oleh ayah, oleh ibu guru, oleh orang-orang sekitar, tetapi berbuat baik agar kita memiliki kepribadian yang baik.
itu berangkat dari niat kedalaman hati anak-anak yang terdalam. Sederhananya seperti ini, anak-anak menyapu di rumah bukan karena agar anak-anak mendapatkan uang jajan, ataupun bukan karena agar anak-anak dapat diperbolehkan bermain HP, tapi bukan itu, tapi memang anak-anak memiliki niat untuk membantu orang tua di rumah. Anak-anak memiliki niat untuk membagikan tenaga, membagikan diri bagi orang-orang di sekitar, contohnya bagi orang tua dan keluarga. Di bacaan tadi di kitab Keluaran, Allah telah menuntun bangsa Israel agar mencapai keselamatan dari perbudakan bangsa Mesir, dan Allah menggunakan Musa sebagai utusannya. Dalam prakteknya, Israel tetapi jatuh dalam kesombongan dan ketidaktaatan kepada Allah. Dan ini merupakan kita sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam kedosaan. Jadi nanti kalau anak-anak melanjutkan pembacaannya akan mendapati bahwa bangsa Israel merupakan bangsa yang tidak setia, walaupun mereka adalah bangsa yang dipilih. Dalam 10 berita Allah juga diatur segala kehidupan kita, baik sebagai manusia hubungannya dengan Allah, dan juga manusia hubungannya dengan sesama. Itu dibagi dua. Di ayat 1-3 mengatur hubungan kita dengan Allah. Yang seterusnya adalah hubungan kita dengan manusia. Jadi begitu anak-anak, artinya bahwa dari kita semua peraturan, baik itu 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, ataupun peraturan-peraturan yang kita temui di kehidupan sehari-hari, gunanya bukan untuk membatasi kita, gunanya bukan untuk membuat kita menjadi terkekang. Jadi ibarat ini tiang, ini tali, dan tiang ini tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan seperti itu, tetapi aturan dibuat agar kita mencapai keteraturan dan keharmonisan. Karena kita nggak hidup sendiri, kita hidup bersama orang lain. Maka dari itu diciptakanlah peraturan-peraturan yang berguna untuk mencapai keharmonisan dan keteraturan. Tentu keharmonisan, keadilan, dan sebagainya itu hak dari semua orang, dan orang boleh mendapatkannya. Maka kemarin kalau anak-anak mengingat, diajarkan toleransi, berbagi, memperhatikan sesama, makhluk sosial, itu sebenarnya mengarahkan kepada pembelajaran yang hari ini. Karena kita sudah dapat mencintai sesama kita, maka kita mampu untuk menaati peraturan sebagai bentuk, sebagai cara bagi kita untuk menghadirkan keharmonisan, menghadirkan kebaikan bagi sesama. Begitu anak-anak. Jadi semakin lama mungkin pembelajaran kita semakin berat, tapi inilah yang harus anak-anak mulai kenal, yaitu salah satu ajaran ataupun tradisi gereja, yaitu 10 perintah Allah. Selanjutnya, tugas. Tugas sudah ada di Google Form, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah, diklik, itu masuk ke Google Form nanti anak-anak. Tugasnya nggak sulit, tetapi semoga dapat menambah pengetahuan dari anak-anak. Akhir Frater mengatakan terima kasih Prof. Isiat atas segala pencapaiannya sampai hari ini. Hari ini anak-anak rapotan, sebagian rapotan, silakan hasilnya diterima, semua pelajaran. Percayalah kalau itu semua merupakan hasil karya anak-anak sendiri, hasil jerih payah anak-anak sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada diri anak-anak sendiri, karena anak-anak telah mampu melewati masa-masa TAS, masa-masa PTS dengan baik. Lalu karena ini sudah masuk ke selesai PTS, artinya akan menuju ke akhir semester, Frater juga memohon evaluasi. Artinya agar Frater nggak merasa baik-baik saja, dan anak-anak mungkin ada keluh kesah, ada sesuatu hal yang mau disampaikan, silakan anak-anak menuliskan bersama orang tua di Google Form Bitly di bawah ini. Jadi ada lembar evaluasi yang Frater mohon sekali untuk dituliskan. Agar apa? Agar kita pun dapat saling satu dengan yang lain, dapat saling tukar pikiran, dan dapat bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang baik. Oke anak-anak, terima kasih. Kiranya pembelajaran hari ini menambah wawasan, dapat menambah iman anak-anak, terutama dalam
menghayati kehidupan di gereja, yaitu sebuah perintah Allah. Selamat berweekend, salam dari Frater. Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Dadah.